Assalamualaikum, Diri Salihah. Selamat datang di channel YouTube Passionate Muslimah bersama saya Anggun Kurniasari. Kali ini kita akan mereview Bujo setup khusus untuk homeschooling. Jadi nanti saya akan lihat bagaimana kami membuat Bujo planner khusus untuk kegiatan homeschooling di keluarga peradaban. Kalau sahabat Salihah tertarik dengan topik-topik seputar planning dan juga journaling, silakan subscribe channel YouTube ini ya. Oke, langsung saja kita buka plannernya. Jadi sebenarnya ini saya sudah buat setupnya, dan nanti mungkin kita akan review saja isinya seperti apa di masing-masing halamannya. Di halaman pertama kita disambut dengan cover page, dan cover page ini biasa ya, kalau saya senang di sebelah sini quote, sebelah sini tahun dan juga tema di tahun tersebut. Ya, ini color theme-nya peach, abu-abu dan juga krem, dan ini quotes yang favorit sesuai dengan homeschooling yang sedang kami hadapi, yaitu with great power there must come great responsibility. Jadi kalau kita punya kapasitas yang besar, otomatis kita juga akan diberikan amanah yang besar ya, termasuk juga amanah di keluarga dan juga amanah anak-anak ini gitu ya. Kalau kita punya anak-anak yang spesial, maka otomatis kita juga akan diberikan kapasitas yang juga bagus gitu, yang besar ya, karena Allah tidak akan memberikan beban kecuali kita sanggup untuk memikulnya. Lanjut, di sini ada 2023, artinya 2023, dan juga tema tahunan sesuai dengan Bujo setup saya, yaitu Flow and Flourish di tahun 2023 ini. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini kita mengadopsi kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka atau biasa disebut juga dengan KSOP, kurikulum Satuan Operasional Pendidikan. Jadi Satuan Operasional Pendidikan itu sebenarnya bisa sekolah, bisa keluarga gitu. Kalau sekarang disebutnya Satuan Operasional Pendidikan. Jadi sekolah informal itu pun termasuk juga keluarga ya, yang keluarga homeschooling. Nah lanjut, biasanya di kurikulum merdeka itu dimulai dari kita mengasesmen karakteristik keluarga terlebih dahulu. Jadi karakteristik keluarga bisa nanti kita lihat internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa yang mempengaruhi keluarga tersebut. Kemudian juga karakteristik masing-masing anak ya. Jadi ini ada Agnia, Gadis dan juga Afzam. Dan setelah kita tahu karakteristiknya seperti apa, baru kita membuat visi misinya gitu. Jadi kita harus tahu dulu existingnya seperti apa, baru kita bisa nanti menentukan visi misi atau tujuan yang ingin dicapai. Kalau saya sendiri lebih senang memulai dari misi baru ke visi. Kenapa? Karena misi itu adalah sesuatu yang kita jalani. Jadi fokus besar yang akan kita jalani di keluarga kita ya, atau grand design-nya seperti apa, baru nanti kita cacah ke beberapa visi atau dreams yang ingin kita capai gitu ya. Jadi nanti misi itu adalah hal besar, misi peradaban yang ingin kita tuntaskan. Kalau visi adalah beberapa dreams yang nanti ingin kita capai, milestone yang ingin kita capai sesuai dengan misi yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti sahabat Salihah bisa mulai dari visi dulu, baru misi, boleh juga dari misi ke visi, boleh juga. Oke, biasanya kalau misi berupa kata kerja, sedangkan visi itu biasanya berupa kata benda yang ingin kita capai. Bisa juga berupa kata sifat ya, kita ingin menjadi sosok yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, itu juga bisa. Lanjut, halaman selanjutnya adalah, nah ini masuk ke goals 2023. Jadi goals selama 1 tahun ke depan seperti apa. Jadi ini adalah milestone yang ingin dicapai selama 1 tahun ke depan, dimulai dari milestone keluarga. Jadi alhamdulillah di keluarga peradaban kita sudah masuk ke usia pernikahan 7 tahun, Agnia juga memasuki usia 7 tahun, Gadis 5 tahun, Afzam 1 tahun. Kalau sahabat Salihah ingin tahu goals 2023 di keluarga peradaban seperti apa, bisa cek channel YouTube Keluarga Peradaban. Di situ saya sudah membahas resolusi 2023 keluarga homeschooling atau home education goals di keluarga peradaban. Nah lanjut, di halaman setelahnya ini ada attendance tracker atau tracker kehadiran. Jadi di sini ada 12 bulan, masing-masing bulan nanti biasanya kan hari efektif untuk homeschooling itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari. Nah, nanti kalau kita melakukan kegiatan belajar mengajar nanti tinggal diberi turis ya seperti ini.
Tuh. Tapi sebenarnya ya, for information, kalau kami sendiri nggak melakukan homeschooling, kegiatan homeschooling setiap hari. Jadi nanti memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Masing-masing keluarga nanti unik dan akan berbeda bentuk kegiatan homeschoolingnya. Jadi yang penting di tracker aja gitu ya, biar ketahuan, biar ketahuan polanya seperti apa, ritmenya seperti apa. Lanjut, kita masuk ke bagian field trip. Jadi di sini field trip log, biasanya kami juga melakukan field trip, baik yang itu nanti destinasinya jauh maupun destinasinya yang dekat ya. Jadi dekat-dekat masih satu area kota gitu, yang berhubungan dengan kegiatan atau tematik pembelajaran di bulan tersebut. Jadi nanti di sini ada date itu tanggal, tripnya itu tujuan destinasinya, what we learn, apa yang kita pelajari dari field trip tersebut. Jadi nanti di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi targetnya memang 1 bulan minimal kita sekali field trip gitu. Lanjut, setelah field trip ini juga ada reading log. Jadi kalau misalnya kami membaca buku, read aloud, atau misalnya ada buku baru yang kita baca dan pelajari sama-sama, itu nanti kami tracker. Jadi di trackernya di sini mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, dan nanti dicatat judul bukunya. Jadi di sini ada 12 baris ya, 1 sampai 12. Harapannya sih minimal 1 bulan 1 buku. Jadi targetnya memang 12 buku dalam 1 tahun. Lanjut ke budget tracker. Kalau budget tracker ini kita langsung saja menuliskan spending atau pengeluaran selama 1 bulan yang memang khusus terkait home education. Misalnya perlengkapan alat tulis atau buku-buku yang kami beli, atau misalnya kelas-kelas atau program-program yang kami ikuti. Nah, itu nanti ditulis di sini ya, budget atau pengeluarannya gitu ya. Spendingnya nanti ditulis di sini. Ini jumlah dalam waktu 6 bulan, jumlah dalam waktu 6 bulan, baru nanti ditotal dan nanti akan dirata-rata supaya kita tahu selama 1 tahun itu biasanya menghabiskan spending berapa, karena mungkin ada yang memang bulan-bulan yang kita nanti akan besar pengeluarannya, tapi juga nanti mungkin ada yang pengeluarannya kecil gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa tahu kapan peak season kita akan mengeluarkan banyak dana, kapan yang sedikit. Tentu saja biasanya fast field trip ya, field trip itu akan mengeluarkan banyak dana juga. Nah, itu juga supaya kita tahu juga dana rata-rata di setiap bulannya pengeluaran untuk home education atau homeschooling. Lanjut, ini ada tracker untuk tematik bulanan. Jadi ini kegiatan bulanan karena kami juga mengadopsi kurikulum 2013 atau Kurtilas, kurikulum tematik. Nah, nanti akan ditulis nih kegiatan tematik yang kita lakukan di setiap bulannya. Jadi ini misalnya di bulan Januari temanya adalah transportasi. Kemudian yang kita lakukan adalah menaiki berbagai macam moda transportasi seperti KRL, kemudian angkot gitu ya, beca, terus dan lain-lain gitu. Misalnya seperti itu nanti akan dicatat di sini. Ya, Februari apa temanya, kegiatannya apa gitu, nanti akan dicatat. Nah, tapi di sisi lain kami juga menggunakan kurikulum Merdeka ya. Tadi juga ya disebutkan di awal. Saya rasa sendiri sih keunggulan homeschooling itu karena fleksibilitasnya. Selain dari fleksibilitas waktu, tapi juga kita fleksibel untuk memilih kurikulum yang memang nanti kita butuhkan sesuai dengan keunikan masing-masing keluarga. Jadi nanti kalau kami menggunakan tematik Kurtilas untuk yang tema bulanannya dan konten yang akan kita bahas. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka, kami menggunakan projectnya. Jadi project based learning dalam 1 tahun pembelajaran ada 4 tema project. Nanti bisa dipilih, boleh salah satu, boleh keempat-empatnya. Ya, jadi ada tema Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Imajinasiku, yang satu lagi tentang kayak Aku dan Temanku deh kalau nggak salah. Nah, nanti rencananya ini ada date ya, jadi date-nya di sini nanti tanggal mulai, tanggal selesai, projectnya apa, kemudian pertumbuhan dari masing-masing anak seperti apa. Jadi nanti ini isinya refleksi dari project yang kita kerjakan gitu.
Nah, rencananya yang mau di tracker seperti itu. Lanjut, ini tracker terakhir terkait resume pembelajaran di masing-masing anak. Jadi Baby Afzam belum masuk ke sini ya, karena memang Baby Afzam kan targetnya memang tidak besar ya untuk belajarnya. Dia nggak seperti kakak-kakaknya memang sudah masuk ke usia sekolah, sedangkan kalau Baby Afzam kan masih bayi ya, jadi nggak dimasukkan resume pembelajaran di sini. Jadi nanti kalau untuk halaman yang ini kita mulai dari goals yang di sini ya, goals yang di halaman ini nanti ditulis di sini goalsnya apa. Jadi itu goals itu adalah fokus dalam 1 tahun itu minimal anak-anak belajar mencapai goals tersebut. Seminimal-minimalnya keberhasilan dari kegiatan homeschooling di keluarga kami tercapai goals itu, gitu ya. Nah terus, di sini ini mulai masuk ke juga pakai frameworknya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sistem penilaiannya kita lihat dari 3 capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya ada nilai agama dan moral, jati diri, dan literasi dan numerasi atau STEAM. Jadi nanti rencananya di sini akan kita assessment ya di tiga capaian pembelajaran tersebut. Ini before, jadi sebelumnya seperti apa Mbak Agni di bagian agama, jati diri, literasi. Nah nanti kita lihat afternya seperti apa. Nah untuk mencapai before after ini kita tulis nih to-do listnya, kira-kira untuk misalnya kita before-nya di nilai agama Mbak Agnia belum terbiasa untuk sholat. Nah harapannya afternya kita Mbak Agnia bisa mindful dalam sholat. Nah nanti ditulis to-do listnya apa aja yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi rencananya akan seperti itu bentuk trackernya. Tapi bisa juga nanti kalau sahabat solihah mau adjustment lagi ya, afternya ini nanti bentuknya bukan harapannya, tapi memang kondisi real setelah pembelajaran itu di bagian value agama itu seperti apa gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi nanti diisi belakangan bisa, diisi duluan juga bisa gitu. Tergantung sahabat solihah nyamannya seperti apa. Oke, gitu aja Bujo setup khusus untuk homeschooling di keluarga kami. Kalau sahabat solihah ada yang ingin didiskusikan atau ide saran-saran, bisa kita ngobrol di kolom komentar. Dan juga kalau sahabat solihah suka dengan video ini, jangan lupa beri like-nya supaya membantu channel ini bertumbuh. Sampai jumpa di video kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.